Guys, please dengerin baik-baik. Ini ada cerita, menurut aku cerita ini langka banget. Ceritanya ada 3 sahabat, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka sahabatan dari kelas 1 SD. Nggak terasa waktu udah berjalan cepat. Mereka selalu ada satu sama lain. Ketika satu kesusahan, satunya pasti nolong. Ketika satu seneng, semuanya seneng. Waktu berjalan sangat cepat, akhirnya mereka sudah dewasa semua. Suatu ketika sahabat perempuannya ini sakit. Sakit apa guys? Sakit kanker otak. Sahabat laki-lakinya namanya Maulana sama Ijal. Si Maulana berjuang mati-matian demi bisa membeli obat sahabat perempuannya ini, karena sahabat perempuannya emang terlahir dari keluarga yang tidak kaya. Tapi diam-diam si Ijal juga sakit guys. Tapi dia merahasiakan ke teman-temannya. Sakitnya apa guys? TBC, ya TBC. Tapi dia dari keluarga kaya guys. Nah suatu ketika si sahabat perempuannya ini koma guys. Si Maulana sontak langsung kaget dan dia pergi untuk mencari mobil agar bisa mengantarkan sahabatnya ini ke rumah sakit. Tapi malah dia kecelakaan guys. Lanjut part 2. Oke, part 2. Sahabat perempuannya ini koma. Sontak si Maulana kaget dan langsung mencarikan mobil agar sahabatnya ini bisa diantarkan ke rumah sakit. Karena dia panik guys, di jalan dia malah mengalami kecelakaan. Untungnya nggak parah, cuma kakinya aja yang patah. Maulana langsung menelepon si Ijal. Si Maulana nelpon Ijal, "Jal, tolong cariin mobil. Kalau nggak pakai mobil kamu dulu, soalnya si Reva sekarang koma." Oh ya, Reva itu nama sahabat perempuannya ya. "Dan setelah kamu nganterin ke rumah sakit, tolong jemput aku ya, aku mengalami kecelakaan." Si Ijal panik guys, panik banget. Tapi dia ini bingung. 2 hari yang lalu kata dokter, si Ijal ini nggak boleh kumpul sama temen-temennya karena takut nular guys penyakitnya. Kamu tahu kan bahaya penyakit TBC. Tapi untungnya si Ijal pinter, dia pakai masker, langsung menjemput Reva untuk dilarikan ke rumah sakit. Setelah mengantarkan Reva ke rumah sakit, dia langsung menjemput Maulana dan melarikannya ke rumah sakit juga. Tetapi ternyata tagihannya sangat mahal. Paksa part 3 guys. Part 3 guys. Setelah si Ijal mengantarkan 2 sahabatnya ke rumah sakit, ternyata tagihannya mahal guys. Yang Reva harus membayar obat jalan, yang si Maulana harus operasi kaki guys. Karena kakinya itu patah, harus dioperasi gitu. Padahal posisinya si Ijal juga lagi sakit. Sakitnya malah lebih parah TBC. Dan si Ijal harus membayar biaya rumah sakit. Akhirnya si Ijal demi 2 sahabatnya, dia rela menjual mobilnya agar sahabat-sahabatnya bisa sembuh. Akhirnya dia menjual mobilnya dan biaya rumah sakit pun lunas. Singkat cerita, si Reva udah membaik dan si Maulana juga udah sembuh. Tiba-tiba si Ijal udah gak ada kabar. Setelah beberapa hari, si Ijal dikabarin meninggal. 2 sahabatnya ini langsung sedih. Sontak langsung pergi ke rumahnya dan dia menangis sejadi-jadinya. Orang tua si Ijal pun menceritakan bahwa Ijal kena TBC, rela menjual mobil demi pengobatan sahabatnya. Dan 2 sahabatnya menangis. Betapa setianya guys sahabatnya. Sahabat kamu. Part 4. Setelah ibunya si Ijal menceritakan semuanya, si Maulana dan Reva langsung terkejut. Dia menangis sejadi-jadinya. Waktu terus berlalu, ternyata si Maulana ini suka sama si Reva. Nah, untuk biar bisa ngelindungin Reva terus, akhirnya si Maulana melamar si Reva dan menikah. Setelah beberapa bulan menikah, ternyata kankernya si Reva pun mulai kumat. Si Maulana sangat sayang banget sama Reva. Berbagai cara dia laluin biar bisa Reva sembuh. Saat itu posisinya Reva sedang hamil dan mengidap penyakit itu guys. Dan biaya rumah sakitnya pun gak sedikit. Si Maulana memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk mencari uang dan bisa pulang untuk berobat. Baru beberapa bulan di sana dia menghasilkan uang yang sangat banyak dan waktunya pulang. Saat pulang ternyata istrinya sudah tidak tertolong bersama bayinya. Part 5. Sedih. Part 5 guys. Saat si Reva dikabarkan meninggal, sontak Maulana langsung kaget dan pulang ke rumahnya. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Istrinya sudah terbujur kaku dengan kain kafan yang menutupi dirinya. Si Maulana sangat sedih. Bagaimana tidak guys, itu Reva orang yang disayang dari kecil. Setelah si Reva meninggal, si Maulana tidak mempunyai semangat hidup sama sekali. Makan cuma sedikit-sedikit, badannya kelontang-kelantung kesana kemari, sampai kurus guys, bayangin. Nah itu guys, kalau dia udah sayang banget sama seseorang, kalau ditinggal ya efeknya begitu guys. Please tulis di kolom komentar hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Menurut kamu pribadi ya, andai kamu punya sahabat seperti ini. Oh ya, aku mau ngasih tahu kalau kita ditinggal sama seseorang, itu kita boleh menangis. Cuma menangisnya ini tuh dalam bentuk kasih sayang, kayak ungkapan kasih sayang gitu loh. Tapi jangan menangis meratapi kesedihan gara-gara ditinggal, oke?